Siapa Putri Andam Dewi? Ini bukan hikayat biasa. Kenalilah hikayat Putri Andam Dewi. Selamat datang di Tanah Batak, tanah di Sumatera Utara yang kaya akan alam dan warisan budaya. Tempat gunung, danau, hutan, dan pesisir menyatu dengan kehidupan masyarakatnya, dan adat dijaga sebagai pedoman hidup. Hingga dari tanah inilah tersimpan pula warisan tak tertulis berupa hikayat yang hidup dari generasi ke generasi. Salah satunya berasal dari Tapanuli Tengah, yaitu hikayat Putri Andam Dewi. Konon, lebih 1000 tahun lalu, kota Lobutuo adalah kota yang jaya. Kota itu diperintah oleh raja yang arif bijaksana, sehingga rakyatnya pun hidup aman sentosa. Raja itu bernama Tuanku Raja Muda, dan istrinya bernama Suri Boru Siregar, yang memiliki seorang anak angkat bernama Putri Andam Dewi. Putri Andam Dewi sebenarnya adalah seorang dewi yang turun dari langit untuk dititipkan kepada umat manusia. Boru, oi Boru, sinilah kau. Iya, ada apa? Sabarlah kau. Menurutku, sudah waktunya Anda menikah. Sudah besar lagi di situ. Iya, Mang. Saya juga pikir begitu. Ada seorang raja di negeri seberang bernama Baginda Dharma Wijaya. Orangnya baik, bijaksana pula. Mungkin cocok itu. Putri kita harus menikah dengan laki-laki yang terhormat. Kalau ada ini dibeli aja. Ini loh, 5.000. bagus loh. Ya walaupun lagi-lagi dikit lah. Bawang ini mau. Ambillah bawang. Ini loh tuh, ini masih bagus-bagus nih. Nah, ini 5.000 aja. Ini aja baru Ah, sudahlah. untuk makan keluarga dan baru. Baiklah. Maaf sebelumnya, saya tidak sengaja. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya Anda siapa? Saya Dharma Wijaya, raja di negeri seberang. Saya Andam Dewi, putri dari Tuanku Raja Muda. Maaf sebelumnya, saya boleh sapa? Tidak apa-apa, terkadang pertemuan itu sudah dituliskan tanpa tulisan. Weh, kenapa muka kau macam begitu? Kayak kehilangan kue lepas di loyang. Inang, Andam sudah punya pikiran soal lamaran itu. Bukan, Inang. Andam belum pernah bertemu orang itu. Bagaimana bisa menyerahkan masa depan? Beginilah kehidupan di istana. Hati-hati tetap punya hak untuk memilih. Sebelum semuanya terjadi, Andam ingin turun ke rakyat. Ingin melihat mereka dari depan. Aduh, keras kepala kali lah kau. Ya sudahlah, aku ikut. Jadi begini, niat dari saya untuk kembali ke balai ini adalah bisa meminang putri dari Tuanku Raja Muda, yaitu Putri Andam Dewi, sebagai permaisuri saya. Putriku, sinilah kau. Jadi begini putriku, ada raja seberang yang tawarkan kau menikah. Pikirkanlah dulu. Alhamdulillah, kau sudah cukup salah, nak. Jadi, apakah lamaran ini diterima? Saya menerimanya. Lamaranmu diterima dan mau Wijaya. Ya Tuhan, syukurlah. Aku sudah mempunyai suami dan sebentar lagi akan memiliki keluarga. Lalu, apa yang kau pikirkan anakku? Aku menyakitmu, Nang. Awalnya kenapa loh? Dia itu raja muda, banyak kali yang mau dengannya. Ih, aku kalau
ini anak ini akan menjadi penerus tahta kerajaan. Sabar ya. Sabar Lahirlah anak dari Baginda Dharma Wijaya dan Putri Andam Dewi. Anak ini akan menjadi tahta kerajaan dan akan saya beri nama Indra Siregar. Indra Siregar yang tumbuh menjadi anak yang nakal dan muncullah masalah besar yang melanda keluarga mereka. Minggir semua, saya ini anak raja. Hei anak kampung, sini kau. Kenapa ya Indra? Berani kali kau panggil saya Indra. Panggil saya Tuan Indra. Tapi kan kita sama-sama seumuran Indra. Mama selalu ajarkan aku tidak saling beda-bedakan. Pikirlah main kata kau. Kita dari baju saya sudah beda kasta. Jangan mau jadi sama-sama itu. Sekarang, pergi dari hadapan saya sekarang. Astaga Sabri, ada apa ini? Apa yang kau lakukan Indra? Saya tidak melakukan apapun, Guru. Anak Anda saja yang melebih-lebihkan. Apa yang kau ucap Indra? Ama lihatlah Indra, dia yang merundung aku. Dilemparnya badanku sampai jatuh, Ma. Asal kau tahu ya Tuan Muda, Ama dan Bapak kau tak pernah melakukan ini pada rakyat seperti kami. Tak pernah aku lihat sikap orang tuamu yang menurun ke engkau. Putri, Baginda, tolonglah, lihat anakku itu. Kau lihatlah anakku itu, beraninya dia merundung anakku. Astaga Boru, sudahlah, masalah kecil tidak usah dibesar-besarkan. Indra itu masih kecil. Bukan masalah dibesarkannya Putri, tapi didiklah anakku itu dengan benar. Bagaimana cara dia mengharumkan nama keluargamu? Sudahlah Boru, janganlah membawa keluarga kami. Indra masih kecil. Indra akan menjadi pewaris kerajaan ini. Seiring berjalannya waktu, Indra pasti berubah sifatnya. Bukan masalah apa-apa Putri, tapi kalau tidak diubah dari sekarang, dia akan susah dewasanya. Sudahlah Boru, pergilah sana. Masalah kecil pun gak beres. Hei anak kampung. Kalau mau begini sana, jangan begini. Astaga naga, kalau begitu biarlah Tuhan yang balas. Ingat kata-kata saya. Putri. Tuanku Baginda Dharma Wijaya gugur dalam perang. Apa? Tita, jangan berani bohong kepadaku. Kembalikan dia sekarang. Saya memang tidak kuasa untuk melaporkan kejadian ini kepada Putri. Jangan berani berbicara busuk di depanku, Tita. Kembalikan dia sekarang. Baginda tidak akan meninggalkanku di sini sendirian. Maafkan saya Putri. Wahai Ratu Andam Dewi, sudah saatnya lah kamu meninggalkan umat manusia. Ini sudah bukan tempatmu lagi. Waktumu di dunia sudah cukup dan tinggalkanlah jejak bahwa kamu pernah ada dalam lingkungan mereka. Hari itu, kerajaan Lobutuo tenggelam dalam kehancuran. Bangunan megah runtuh. Suara gemuruh bumi bercampur dengan tangis rakyat yang ketakutan. Cinta yang dahulu Cepat pergi keluar, Andam. Keluar, Andam. Keluar. Inang, aku ingin mencari Indra. 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 membawa kebahagiaan. Kini, Putri Andam Dewi harus menerima keadaan yang sebenarnya. Ia harus kembali ke langit. Dan seketika, semua berubah menjadi duka yang dalam. Dan tawa yang pernah memenuhi istana hilang di telan sungai. Namun, nama Putri Andam Dewi tidak ikut terkubur bersama puing-puing istana. Ia tetap hidup dalam cerita rakyat sebagai legenda. Sebuah kisah tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan. Hingga hari ini,
Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa bencana, dan hati yang lalai mendengar kebenaran akan menuntun pada kehancuran. Sampai jumpa di cerita Batak selanjutnya. Asa putro ada mangdagi nangi mangaramuti sasudena di roha maludongan Nangi dia peho boru batak mabok asa dia sasudena naro Sai denggan ma, sai horas boru dirajari